Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu, mengkaji kisah-kisah para nabi yang ada dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Dan kisah Nabi Ismail alaihissalam ini sangat erat sekali dengan kisah Nabi Ibrahim. Jadi pada hakikatnya kisah Nabi Ibrahim belum selesai. Ya, masih banyak hal yang disebutkan dalam Al-Quran yang belum kita bahas tentang kisah Nabi Ibrahim, akan tapi itu akan kita pelajari berbarengan dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Dalam surat Maryam ayat 54 dan 55, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkur fil kitabi Ismail." Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Ismail adalah orang yang senantiasa menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan Ismail adalah seorang rasul, begitu juga nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Kemudian keutamaan yang keempat adalah bahwa ia senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan zakat, dan ia adalah seseorang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah 5 keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam ayat 54 dan 55 tentang Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama kata Allah, innahu kana sadiqal wa'di. Sesungguhnya Ismail adalah orang yang senantiasa menepati janji. Dan ini adalah sifat seorang yang beriman, sifat para nabi dan rasul, bahwa mereka senantiasa menepati janji mereka. Ya, berbeda dengan orang-orang munafik. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik, kata Nabi SAW, idza wa'ada akhlafa. Orang munafik diantara ciri-cirinya adalah jika dia berjanji, maka dia mengingkari janji tersebut. Mengingkari janji tersebut. Ya kan, tapi Nabi Ismail alaihissalam, beliau adalah orang yang sangat menepati janji. Janji yang terbesar yang beliau tepati adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpinya bahwa ia sedang menyembelih Ismail. Ya, rincian kisahnya akan kita sebutkan nanti pada tempatnya. Jadi ketika Nabi Ismail itu beranjak tumbuh, mulai dewasa, ya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di mimpiku bahwa engkau sedang aku sembelih. Dan kita tahu bahwa mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar mimpi, berbeda dengan mimpinya orang biasa. Maka kata Nabi Ibrahim, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ya, maka kata Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, sungguh engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar insya Allah. Lihat,
Ini janji yang luar biasa dari seorang anak kepada ayahnya yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disembelih. Ya, jadi Nabi Ismail mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh engkau akan mendapatkanku termasuk dari orang-orang yang sabar, insyaallah. Ini janji dari Ismail kepada ayahnya bahwa dia bakal sabar untuk disembelih. Ya, dan tentu saja Nabi Ismail menepati janji tersebut. Nanti akan kita sebutkan rincian kisahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim ya meletakkan kepalanya Ismail di bawah untuk disembelih. Nabi Ismail pasrah. Dia betul-betul menepati janjinya agar sabar terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi ya disebutkan bahwa Nabi Ismail pernah berjanji untuk bertemu dengan seseorang di suatu tempat. Kemudian Nabi Ismail datang ke tempat tersebut. Beliau menunggu orang yang hendak bertemu dengannya. Ternyata orang itu nggak datang-datang. Ditunggu sampai 3 hari dan Nabi Ismail tidak beranjak dari tempat tersebut. Bayangkan, sampai akhirnya orang itu datang di hari ketiga dan bertemu dengan Nabi Ismail. Ini juga satu hal yang menunjukkan bahwa Nabi Ismail adalah seorang yang menepati janji. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan tadi dalam surat Maryam ayat 54, wa kana innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya Nabi Ismail adalah seorang yang selalu menepati janji. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah perangai pada seorang nabi kecuali agar kita mengambil pelajaran dari perangai tersebut. Ya, sehingga seorang muslim ketika dia berjanji, maka wajib baginya untuk menepati janji tersebut. Ya, jangankan janji yang cuma sekedar bertemu atau janji-janji seperti itu ya, apalagi jika kita berbicara tentang ketika seseorang itu misalnya dia tanda tangan kontrak untuk satu perdagangan, untuk bisnis, untuk jadi seorang karyawan, ya maka tentu ini lebih berat lagi amanah dan tanggung jawabnya, sehingga seseorang harus menepati apa yang dia ikrarkan. Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Sesungguhnya kaum muslimin mereka senantiasa melaksanakan persyaratan yang mereka ikrarkan. Ya, jadi ketika seorang itu menjadi karyawan misalnya atau bekerja sama dengan orang lain dalam satu perkara, entah itu perdagangan atau yang lainnya, maka dia harus menepati janjinya dan memenuhi amanah yang sudah disepakati. Thayyib, sehingga itu adalah sifat yang pertama dari Nabi Ismail. Beliau selalu menepati janji. Kemudian yang kedua, kata Allah, wa kana rasulan nabiyya. Beliau adalah seorang rasul. Kemudian sifat yang ketiga adalah beliau seorang nabi. Ya, dan kita tahu bahwa nabi dan rasul itu ada perbedaan di antara keduanya. Bahwa nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus kepada orang-orang yang beriman. Nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus kepada orang-orang yang beriman. Adapun rasul, maka dia adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi rasul itu diutus kepada orang-orang yang tidak beriman. Taib. Sehingga Nabi Ismail, beliau adalah nabi sekaligus beliau juga rasul. Ya. Beliau nabi juga sekaligus beliau adalah rasul. Ya, para ulama juga mengatakan bahwa setiap nabi adalah rasul dan tidak setiap rasul pasti nabi dan tidak semua nabi itu adalah rasul. Ya, sehingga Nabi Adam alaihissalam beliau adalah seorang nabi dan bukan rasul. Kenapa? Karena beliau tidak bertemu dengan orang-orang musyrikin. Ya, beliau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tidak bertemu dengan orang-orang musyrikin yang tidak beriman, yang menentang dakwahnya, tidak. Sehingga Nabi Adam alaihissalam adalah nabi dan bukan rasul. Nah, Nabi Ismail beliau nabi sekaligus beliau juga rasul.
Jadi itu adalah sifat yang kedua dan yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat yang Allah sebutkan adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakah." Ismail senantiasa memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Dan ini adalah satu keistimewaan bagi seorang suami atau kepala rumah tangga. Ya. Ketika dia memperhatikan agama keluarganya. Dan ini yang spesial dari seorang pemimpin keluarga, ya ikhwan. Sebagian orang berbangga ya ketika dia bisa mengumpulkan harta yang banyak, ketika dia bisa memberikan uang kepada istrinya, uang kepada anak-anaknya. Bahkan seringkali sebagian orang kalau dia lagi ribut sama istrinya, yang diungkit adalah apa? Harta yang pernah dia keluarkan. Ya, saya sudah memberikan kepada kamu ini, sudah memberikan kepada kamu itu, anak-anak semua sudah saya biayai. Seakan-akan harta yang dia miliki itu adalah sesuatu yang paling istimewa yang ada pada diri seorang suami. Maka yakinlah bahwa harta itu bukan segala-galanya. Kalau harta itu yang paling penting dalam berkeluarga, maka Nabi SAW adalah orang yang paling kaya. Kalau harta adalah segala-galanya dalam rumah tangga, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, tentu beliau adalah orang yang sangat kaya. Nyatanya Umar bin Khattab di sebagian bajunya masih ada tambalan-tambalan karena lusuh, karena bolong dan lain sebagainya. Dan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi yang memiliki keluarga yang paling istimewa. Anak beliau Abdullah bin Umar seorang sahabat. Cucu beliau adalah Salim bin Abdullah bin Umar, ya, yang merupakan seorang tabi'in. Dan Nabi SAW adalah pemimpin keluarga yang paling sempurna. Keluarga Nabi adalah keluarga yang paling bahagia. Akan tapi ternyata perhatian Nabi yang paling utama itu bukan dalam urusan harta. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang paling beliau cintai, pernah bercerita tentang keadaan rumah beliau. Kata Aisyah, hilalun, thumma hilal. Kita melihat bulan sabit, kemudian kita melihat lagi bulan sabit, kemudian kita melihat lagi bulan sabit. Berapa bulan berarti? 3 bulan ya kawan. 3 bulan melihat bulan sabit. Kata Aisyah, dan di rumah kami nggak ada makanan kecuali al-aswad, nggak ada, dan di rumah kami tidak pernah dinyalakan api sama sekali. Maksudnya nggak masak. Maka sebagian sahabat bertanya, wahai Ummul Mukminin, apa yang kalian makan di rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadan, yang kami makan adalah kurma dan air putih. Kurma dan air putih. Itu yang kami makan selama 3 bulan. Nggak menyalakan api sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, Aisyah dan Nabi SAW adalah pasangan suami istri yang paling bahagia di muka bumi ini sepanjang sejarah. Antum bayangkan, ada di antara kita yang makannya kurma sama air 3 bulan? Nggak ada. Setiap hari masak antum. Minimal masak nasi, betul nggak? Sehingga maksudnya adalah bahwa ini yang menjadi keistimewaan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah mensifati Nabi Ismail, bagaimana dia dengan keluarganya, kata Allah, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakah. Ismail senantiasa memerintahkan keluarganya, istrinya untuk melakukan sholat dan zakat. Sehingga ini adalah perhatian yang seharusnya diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, seorang ayah kepada anak-anaknya. Perhatian kepada agama, perhatian kepada sholat mereka, kepada ibadah mereka, ibadah keluarganya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini yang menjadi tugas terberat
seorang suami. Jika ia bisa mengemban tugas ini, maka dia adalah suami yang luar biasa, yang sangat istimewa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, mengomentari ayat ini, kata Ali bin Abi Thalib, maksud dari menjaga keluarga dari api neraka adalah allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka ilmu dan ajarkan mereka adab. Ini dua perkara yang wajib untuk diberikan kepada keluarga oleh suaminya atau oleh kepala keluarga. Ilmu dan adab. Ya, maksud dari ilmu adalah ilmu tentang sholat, ilmu tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mana yang halal, mana yang haram, yang boleh dan yang tidak boleh seperti apa. Suami harus berusaha untuk memahamkan keluarganya tentang hal tersebut. Kalau dia nggak bisa untuk memberikan penjelasan tentang hal tersebut, maka dia memberikan fasilitas kepada istri dan anak-anaknya supaya bisa mengetahui ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah adab. Lihat di sini Ali bin Abi Thalib memisahkan antara ilmu dan adab. Padahal kita yakin bahwa adab itu bagian dari ilmu. Karena saking pentingnya adab di dalam Islam. Ya, bagaimana seorang istri itu berpakaian, bagaimana anak perempuan itu berpakaian, seperti apa yang harus dilakukan ketika ada tamu laki-laki misalnya. Ya, adab-adab yang seperti ini harus diketahui oleh keluarga dan suami yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan ilmu kepada anggota keluarga. Alaihissalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Ismail senantiasa memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat. Ya. Jadi suami yang perhatian kepada istrinya adalah suami yang memerintahkan istrinya untuk sholat. Begitu juga sebaliknya. Istri yang memiliki kasih sayang kepada suaminya adalah yang menegur suaminya ketika terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Ditegur. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang bangun di tengah malam kemudian dia sholat. Fa'aiqadha imra'atah. Dia sholat dan dia membangunkan istrinya. Fa'in abad nadhaha fi wajhihal ma. Kalau istrinya nggak mau bangun, maka suami itu mengambil air dan memercikkan air di wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat. Kemudian kata Nabi, dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di tengah malam kemudian dia melaksanakan salat. Wa aiqadha zaujah. Kemudian dia pun membangunkan suaminya. Wa aiqadha zaujaha. Membangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Kalau suaminya nggak mau bangun, maka dia mengambil air kemudian memercikkan air di wajah suaminya. Lihat bagaimana Nabi SAW membuat satu gambaran apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri. Ya, bukan cuma masalah sholat malam ya, tapi dalam seluruh perkara agama. Apalagi perkara-perkara yang ranahnya adalah halal dan haram, yang wajib dan yang haram, yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Maka setiap orang butuh orang lain yang menegur dan menasehati dalam perkara-perkara seperti ini. Ya, sehingga ini adalah potret dari keistimewaan Nabi Ismail alaihissalam, bahwa beliau senantiasa memperhatikan ibadah keluarganya. Dan secara spesifik di sini disebut sholat dan zakat. Ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa sholat dan zakat dan rukun Islam yang lain itu adalah syariat yang ada pada setiap nabi dan rasul. Walaupun rincian tata caranya itu berbeda. Jadi dari mulai tauhid, kita tahu bahwa tauhid itu
adalah agama para nabi dan rasul seluruhnya. Kemudian sholat pun demikian. Seluruh nabi dan rasul sholat. Tapi tata caranya berbeda-beda. Begitu juga dengan puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat terdahulu diwajibkan untuk berpuasa. Jadi puasanya ada, tapi rinciannya berbeda. Begitu juga dengan zakat. Ya, dan juga dengan haji pun demikian. Maka maksudnya adalah bahwa di sini Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Dan dua ibadah ini adalah ibadah yang sangat penting di dalam Islam. Ya, sholat adalah ruhnya agama seseorang. Ketika seseorang nggak sholat, maka agamanya hilang. Ketika seseorang melalaikan sholat, maka kualitas kepribadiannya turun. Sehingga kalau kita mau menilai seseorang, kita nilai dari sholatnya. Ketika seseorang itu kualitas sholatnya bagus, maka yakinlah bahwa kualitas diri orang tersebut bagus. Nabi SAW mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuh." Seorang hamba yang dihisab, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah salatnya. Idza salahat salahat sairu amali. Jika salatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya pasti baik. Wa idza fasadat fasadat sairu amali. Maka kalau buruk salatnya, maka seluruh amal perbuatannya pasti buruk. Ini penilaian dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gigih dalam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk salat. Sehingga Nabi SAW sebelum beliau wafat, sebelum menghembuskan nafas terakhir beliau dalam kondisi sakaratul maut, berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, yang Nabi SAW katakan kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya adalah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat kalian, dan perhatikan budak-budak yang kalian miliki. Sehingga sholat adalah yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, seorang sahabat yang mulia, ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh Umar bin Khattab, ya, dikisahkan bahwa Umar ketika itu sedang sholat subuh di rakaat yang kedua, dan beliau menjadi imam ketika itu. Jadi Abu Lu'lu' al-Majusi dia sudah masuk ke masjid sebelum kaum muslimin datang ke masjid, sebelum datangnya waktu fajar. Dia menunggu di pojokan masjid, dan kita tahu zaman dahulu belum seperti sekarang ada lampu yang bisa menerangi seluruh masjid. Sehingga ketika sholat itu sudah dikumandangkan, kemudian kaum muslimin melaksanakan sholat, ditunggu sampai rakaat pertama selesai, kaum muslimin sudah berkumpul semua di masjid. Di rakaat yang kedua, Abu Lu'lu' al-Majusi dari pojok masjid dia menerobos ke shaf yang paling depan sampai berhadapan dengan Umar dan menusukkan dengan pisau yang memiliki dua mata. Jadi pisaunya itu memiliki dua mata, runcingnya ada dua di ujungnya. Ditusuk ke perutnya Umar, kemudian ditusukkan beberapa tusukan. Terus demikian, ditusukkan, dicabut lagi, ditusukkan, dicabut lagi beberapa tusukan. Sampai akhirnya Umar bin Khattab pingsan, ya kawan. Terjatuh. Dilanjutkan sholat oleh Abdurrahman bin Auf yang sholat di shaf awal ketika itu. Akhirnya sholat pun diselesaikan oleh Abdurrahman bin Auf dengan durasi yang cepat. Setelah selesai, akhirnya Abu Lu'lu' al-Majusi, karena dia tidak bisa lari dari masjid, dia berusaha untuk menusuk beberapa orang yang lain. Ada sekitar 13 sahabat yang ditusuk oleh orang ini, dan 6 atau 7 diantaranya mati seketika. Al-Muhim sampai akhirnya dia sudah terperangkap dan tidak bisa lari, akhirnya dia menusuk dirinya sendiri dan mati bunuh diri. Dalam kondisi kacau seperti ini, Umar bin Khattab bercucuran darah. Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, mengatakan bahwa aku berusaha untuk
menahan darah yang keluar dari perutnya Umar. Dari beberapa tusukan di tubuh Umar, yang paling parah adalah tusukan yang berada di bawah pusarnya Umar. Di bawah pusarnya Umar. Sehingga lukanya sangat lebar, dan Abdullah bin Umar mengatakan, aku berusaha untuk menutup luka tersebut sampai tanganku masuk ke perutnya Umar. Akhirnya kata Abdullah, aku pun mengambil imamahku dan aku ikat luka tersebut agar darahnya tidak terus keluar, dan diikat beberapa ikatan di tubuhnya. Akhirnya dibawa Umar ke rumahnya. Sampai di rumah, sahabat-sahabat Umar berada di samping Umar bin Khattab ketika itu. Akhirnya Umar pun siuman. Ketika Umar bangun, antum lihat apa yang pertama kali ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Kalau kita di posisi Umar, yang kita tanyakan apa? Siapa yang membunuhku? Siapa orang yang berani membunuhku? Atau Umar mungkin ingin berbicara tentang perkara yang besar, yang berkaitan dengan pemerintahan kaum muslimin. Ini Umar adalah khalifah. Akan tapi bukan itu yang ditanyakan oleh Umar. Pertanyaan pertama ketika Umar siuman adalah, apa kata Umar? Asallan nas, apakah sholatnya sudah selesai? Apakah manusia kaum muslimin sudah selesai sholat atau belum? Lihat bagaimana perhatian Umar kepada sholat. Maka para sahabat-sahabat Umar mengatakan, Na'am ya Amirul Mu'minin, kita semua sudah sholat. Kemudian Umar memerintahkan anaknya Abdullah bin Umar untuk mengambilkan air. Kemudian Umar pun berwudu untuk melaksanakan sholat. Kemudian Umar mengatakan, La hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian beliau sholat subuh. Atau bayangkan, ini quotes yang disebutkan oleh Umar dalam kondisi beliau sedang terluka parah. Sebentar lagi beliau mau mati, tapi beliau masih sempat untuk mengambil air wudu, sholat dulu, kemudian mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Selesai sholatnya, baru kemudian Umar bertanya, siapa yang membunuhku? Subhanallah, lihat bagaimana perhatian Umar bin Khattab terhadap sholat. Ini Nabi Ismail alaihi salam, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk sholat. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau masih hidup dan menjabat sebagai khalifah, Amirul Mukminin. Umar bin Khattab menuliskan satu surat yang disampaikan kepada seluruh staf dan jajaran kepemerintahan kaum muslimin. Isi suratnya adalah, Inna ahamma a'malikum indi as-salah. Isi suratnya adalah, sesungguhnya dari seluruh aktivitas kalian, yang paling penting bagiku adalah sholat kalian. Allahu Akbar. Lihat, Umar menuliskan surat untuk semua bawahan dan staf kepemerintahan. Isinya suruh mereka memperhatikan sholat mereka. Ada pemimpin zaman sekarang memikirkan itu ya kawan? Yang penting datang tepat waktu. Gak boleh pulang sebelum jam 5. Kalau telat, potong gaji. Itu yang terus disampaikan oleh atasan kepada karyawannya. Gak pernah terfikir bahwa yang terpenting adalah sholat. Dan ini yang dituliskan oleh Umar. Ya kawan, Umar bukan, yang di bawah Umar itu bukan karyawan. Ini Umar khalifah. Wilayah kaum muslimin sudah sampai Persia, Romawi. Tapi tetap job desk yang paling penting bagi Umar adalah apa? Sholat. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Katakan kepada istri kita bahwa yang terpenting dari seluruh aktivitas kamu di rumah adalah sholat. Tinggalkan semua aktivitas ketika sholat sudah wajib untuk dilakukan. Begitu juga katakan kepada anak-anak kita. Dari seluruh kesuksesan yang kamu raih, dari seluruh keberhasilan yang kamu capai, cita-cita yang selama ini kamu kejar, aktivitas semuanya, gak ada yang lebih penting daripada apa? Sholat. Kasih tahu orang-orang yang ada di bawah kita tentang hal tersebut. Dan beritahukan juga karyawan kita, kalau kita ternyata punya
wewenang kepada mereka, atau kita seorang yang berada di atas dan ada orang-orang yang ada di bawah kita, di bawah wewenang kita, maka kabarkan kepada mereka, kasih tahu mereka bahwa yang terpenting bagi kita adalah sholat kalian. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan ini kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Kemudian kata Umar, setelah beliau mengatakan itu, lanjutan suratnya adalah faman hafidhaha faqad hafidha dinah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Allahu Akbar. Ini kasih tahu anak antum nih. Kalau kita punya anak, kasih tahu anak antum bahwa kalau kamu mau menjaga agama kamu, maka jaga sholat kamu. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adhiya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, lalai kepada sholat, maka pasti orang itu lalai kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini yang dituliskan oleh Umar kepada staf dan jajaran pemerintahan beliau. Ini nggak sembarangan, suratnya Umar ini nggak sembarangan. Ilmu yang sangat besar bagi kita. Sehingga ini adalah Umar bin Khattab, bagaimana beliau perhatian kepada sholat dan perhatian Nabi SAW kepada sholat. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir adalah sholat. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ya ikhwan, Nabi SAW nggak pernah mengatakan barang siapa yang berzina maka dia kafir, atau barang siapa yang membunuh maka dia kafir. Nabi nggak pernah mengatakan itu. Tapi urusan sholat, kata Nabi, yang meninggalkan sholat kafir. Nabi tidak pernah mengatakan yang tidak puasa Ramadan dia kafir, atau yang tidak melaksanakan zakat dia kafir. Nabi tidak mengatakan itu. Yang Nabi katakan adalah yang meninggalkan sholat faqad kafar, maka dia telah kafir. Bayangkan betapa pentingnya sholat di dalam Islam. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Beliau senantiasa memerintahkan keluarganya untuk sholat. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam memerintahkan mereka. Ya. Sabarnya ini dalam ayat ini sabar yang ekstra ya ikhwan. Bukan cuma sabar. Sabar dalam bahasa Arab itu wasbir, dan sabarlah. Tapi Allah di sini mengatakan wastabir, ditambahkan to di sana. Dan para ulama mengatakan ziyadatul mabna dalilun ala ziyadatil ma'na. Ketika ditambahkan hurufnya berarti penekanannya itu lebih kuat lagi. Bukan cuma sabar tapi ekstra sabar dalam memerintahkan keluarga untuk sholat. Yang keempat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ismail. Kemudian sifat yang kelima adalah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan sungguhnya Ismail adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail ikhwan terlahir dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah pergi ke Mesir, kemudian ya ditangkap oleh raja Mesir yang berniat buruk kepada Sarah. Akan tapi karena perlindungan dari Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan raja tersebut tidak bisa menggapai Sarah. Akhirnya raja itu membebaskan mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Sarah, dan menghadiahkan kepada mereka seorang budak wanita yang bernama Hajar. Maksud dari pemberian itu adalah diberikan Hajar agar kemudian melayani mereka berdua. Sehingga mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, pergi dari Mesir ke negeri Syam dengan membawa orang baru, yaitu Hajar. Hajar adalah pelayan mereka berdua. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sangat lama
setelah pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sarah, Allah tidak juga memberikan kepada mereka anak. Sampai akhirnya sekitar umur Nabi Ibrahim 80 tahun, beliau belum juga memiliki anak. Sehingga Sarah merasa kasihan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu bahwa Sarah adalah wanita yang salihah, wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah kita kisahkan juga bahwa Nabi Ibrahim ketika mau bertemu dengan raja, Nabi Ibrahim berwasiat kepada Sarah, kalau ditanya oleh raja, maka katakanlah bahwa engkau adalah saudariku. Kata Nabi Ibrahim, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui ada orang di negeri ini yang beriman kecuali aku dan dirimu. Jadi Sarah ini luar biasa. Ya, Sarah kepada Nabi Ibrahim ini bagaikan Khadijah untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika nggak ada siapa-siapa yang beriman, istrinya beriman. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ketika tidak ada orang yang mau beriman kepada beliau, ternyata istrinya Sarah beriman. Al-Muhim akhirnya Sarah pun mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Yang tadinya Hajar adalah seorang pelayan, maka sama Nabi Ibrahim pun kemudian dinikahi. Ya, tidak berselang lama setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, kemudian Nabi Hajar pun mengandung Ismail. Dan Ismail adalah anak pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya terlahirlah Ismail alaihissalam dari rahim Hajar. Ketika Nabi Ibrahim ya dikaruniai anak Ismail dari rahimnya Hajar, disitulah kemudian timbul kecemburuan dari Sarah. Dan ini adalah sifat dan tabiat dari seorang wanita. Ya, bahwa wanita adalah pencemburu. Jadi yang tadinya Sarah berusaha untuk membantu Nabi Ibrahim agar memiliki anak, sekarang kondisinya berubah. Yang tadinya ridho sekarang jadi cemburu. Mungkin tetap ridho, tapi nggak suka ya. Taib. Maka akhirnya Sarah pun bertikai dengan Hajar, ya, karena Hajar memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sarah. Ya, jadi Sarah belum juga punya anak, ternyata Hajar yang melahirkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sampai akhirnya mereka pun berseteru karena kecemburuan yang timbul dari Sarah kepada Hajar. Dan ini adalah satu tabiat wanita yang sangat wajar, ya. Sesolehah apapun wanita, pasti dia memiliki sifat cemburu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dalam sebuah hadis yang sahih dikisahkan bahwa Nabi SAW ketika itu sedang di rumah Aisyah. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu rumah. Tiba-tiba dia adalah seseorang yang diutus oleh istri Nabi yang lain. Untuk membawakan makanan untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Tentu bayangkan, ini sekarang harinya Aisyah, tapi dikirimin makanan sama istri yang lain. Untuk tahu apa yang terjadi? Akhirnya sama Aisyah diambil piringnya, dibanting ya kawan. Dibanting, pecah tempat makannya dan makanannya bertebaran di mana-mana. Dan ketika itu Nabi SAW sedang bersama sebagian para sahabat. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi marah kepada Aisyah? Ternyata tidak. Nabi SAW mengambil bekas serpihan tempat makan yang berceceran, dibersihkan oleh Nabi. Kemudian dipindahkan makanannya ke tempat yang lain. Taib. Dan Nabi SAW mengganti yang pecah tersebut dengan sesuatu yang baru agar dikembalikan kepada istrinya yang lain. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, sesungguhnya ibu kalian sedang cemburu. Nabi SAW tidak marah dan menerima seakan-akan ini adalah sesuatu yang biasa. Dan memang ini adalah tabiat dari wanita. Ya, sebagaimana Aisyah, wanita yang sangat solehah, dia cemburu, begitu juga dengan Sarah. Ya, Sarah
istri dari Nabi Ibrahim pun cemburu ketika melihat Hajar memiliki anak Ismail. Akhirnya semakin hari kecemburuan Sarah semakin memuncak. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengalah, ya, menjauhkan Hajar dari Sarah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya untuk membawa Hajar dan Ismail ke kota yang bernama Makkah. Akhirnya mereka bertiga pun pergi ke Makkah. Ya, mereka bertiga pun pergi ke Makkah berdasarkan wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertiga pergi ke Makkah dan Sarah tetap tinggal di Syam, di negeri Syam. Mereka bertiga pergi ke Makkah dan dalam Sahih Bukhari disebutkan kisah yang panjang tentang perjalanan ini, ya. Di antara Ibnu Abbas mengatakan awwalu mattakhadhal lisaul mintaq min qibali ummi Ismail. Sesungguhnya perempuan pertama yang menggunakan ikat pinggang adalah ibunya Ismail. Maksudnya Hajar. Ittakhadhat mintaqan litu'affi atharaha ala Sarah. Dia menggunakan ikat pinggang, jadi kain yang panjang digunakan diikat di pinggangnya, kemudian disisakan kain itu memanjang ke bawah, ya, memanjang ke bawah agar kemudian menghapus jejak dia ketika dia berjalan. Paham antum, ya? Jadi ketika dia berjalan di padang pasir, itu nanti kainnya menghapus bekas jejaknya. Ini yang dilakukan oleh Ummu Ismail atau Hajar. Kata Ibnu Abbas bahwa dia adalah yang pertama kali menggunakan ikat pinggang. Fungsinya untuk apa? Untuk kabur dari siapa? Dari Sarah. Karena Sarah sangat cemburu, ya kawan. Ya, sehingga mengejar-ngejar Hajar. Bahkan dikisahkan bahwa Sarah berjanji untuk melukai Hajar, ya, karena saking cemburunya kepada Hajar. Maka ini yang dilakukan oleh Hajar. Tsumma jaa biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uh. Ya, maka Ibrahim pun membawa Hajar beserta anaknya Ismail dalam kondisi sedang menyusu. Ya, kemudian sampai akhirnya Nabi Ibrahim dan Hajar serta Ismail pun sampai di Makkah. Dan Makkah ketika itu, ya, adalah dataran rendah gitu, ya, seperti lembah yang ada di antara pegunungan-pegunungan batu. Diletakkanlah di sana. Kemudian setelah Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dengan Ismail di satu tempat di lembah tersebut, ya, di Makkah yang kemudian menjadi Ka'bah, Nabi Ibrahim memberikan kepada Hajar dan Ismail satu kantung air dan satu kantung kurma. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Nabi Ibrahim langsung meninggalkan mereka berdua. Sehingga Hajar pun mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan kami di padang yang sangat tandus, yang tidak ada air sama sekali? Nabi Ibrahim tidak menoleh kepada Hajar. Terus beliau berjalan. Hajar bertanya lagi, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Terus Nabi Ibrahim berjalan. Sampai akhirnya Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Maksudnya diletakkan di tempat yang tidak ada orang sama sekali, tandus, gak ada makanan, gak ada minuman. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan hal ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ajal, iya, Allah yang memerintahkanku. Kemudian pun Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, menjawab, iya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanku, Hajar mengatakan, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar. Lihat bagaimana, ya, tawakal, rasa percaya kepada Allah, thiqah billah. Iman yang luar biasa dari seorang Hajar. Ditinggal sama anaknya yang masih menyusu di tempat yang gak ada makanan, gak ada orang sama sekali. Tapi kalau itu adalah perintah Allah, kata Hajar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sehingga Nabi Ibrahim pun pergi, ya, sampai kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram
Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di suatu lembah yang sangat tandus di sisi rumah Engkau ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Allahu Akbar, lihat. Jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia cenderung kepada tempat ini dan kepada mereka. Berilah rizki kepada mereka berupa buah-buahan. Semoga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Untuk melihat ini doa dari Nabi Ibrahim ternyata terkabul. Ya, yang padang tandus, tempat yang nggak ada orang sama sekali, nggak ada air, nggak ada buah-buahan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya hati manusia itu condong kepadanya. Dan itu terjadi. Ya, nggak ada satupun dari kita yang nggak mau pergi ke Makkah. Semua orang berusaha untuk pergi ke Makkah. Bahkan sebagian orang berani untuk mengeluarkan uang yang sangat banyak demi sampai ke padang yang tandus ini. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami perlihatkan. Dan tidak ada yang luput dari Allah apapun di bumi maupun di langit. Alhamdulillah. Ya. Sehingga ini yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata benar ya, semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sehingga sampai akhirnya Nabi Ibrahim pun pergi ke Syam, kembali ke negeri Syam. Dalam kondisi Hajar dan Ismail, mereka hanya berdua di Makkah, nggak ada orang lain. Sampai akhirnya persediaan mereka pun habis. Ya, persediaan makanan mereka habis. Kurma yang mereka miliki, air yang mereka miliki habis. Dan Ismail merengek nangis. Ya, sedangkan Hajar dalam kondisi lapar, tidak memiliki perbekalan sama sekali. Akhirnya yang dilakukan oleh Hajar adalah dia berusaha untuk menaiki satu bukit, yaitu Bukit Sofa, untuk melihat di sekitar lembah tersebut. Bisa jadi ada air yang bisa diambil, atau ada satu tempat, ada orang misalnya yang bisa membantunya. Dia pergi ke Bukit Sofa, kemudian dia melihat tidak ada apa-apa. Kemudian dia pun berjalan menuju Bukit Marwah. Di antara, jadi posisinya Sofa dan Marwah itu seperti gunung yang ada bersebelahan. Sehingga di antara Sofa dan Marwah, itu di bawahnya ya agak curam jalannya, sehingga ketika Hajar sampai di bawah di antara ya Sofa dan Marwah, dia lari. Taib, dia lari untuk melewati tempat yang curam tersebut. Terus beliau melakukan itu sampai 7 kali. Dari Sofa menuju Marwah, kemudian di tengah-tengahnya lari. Dari Marwah menuju Sofa, terus demikian sampai 7 kali. Ya, kemudian itulah mengapa kemudian Nabi Muhammad SAW mengabadikan ya, syariat ini sebagai syariat kita ketika kita melakukan sa'i, ketika umrah atau haji. Ya, dan kita lihat ketika kita melakukan sa'i, ada lampu berwarna hijau. Ya, di antara 2 lampu kita berlari. Karena saat ini Sofa dan Marwah udah nggak jadi gunung lagi. Ya, sekarang sudah dataran seperti biasa. Akan tapi itu adalah isyarat bahwa itu adalah tempat di mana Hajar berlari ketika itu. Al-Muhim, sampai 7 kali dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, sampai yang ke-7 adalah di Marwah dan tidak menemukan apapun. Tiba-tiba Ismail yang ketika itu masih bayi, yang menangis, dia pun menghentakkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba keluarlah dari tanah tersebut air yang memancar. Maka Hajar langsung pergi ke tempat air yang memancar tersebut dan berusaha untuk mengumpulkan air tadi.
Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, rahimallahu umma Ismail, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Jika seandainya air itu tidak dikumpulkan, dibiarkan begitu saja, maka Zam-Zam akan menjadi sungai yang mengalir di Makkah. Akan tapi sama Hajar dikumpulkan, maksudnya Hajar nggak mau air ini nanti terpencar dan terbuang, sehingga dikumpulkan, akhirnya jadilah seperti satu tempat yang terus mengeluarkan air yang tidak pernah ada habisnya dari hari itu sampai sekarang dan sampai waktu yang akan datang. Dan itulah air Zam-Zam yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk Hajar dan anaknya Ismail. Sehingga kemudian Hajar pun, ya, mengambil dari air tersebut, meminum dari air tersebut, dan air Zam-Zam adalah air yang berkah. Air yang fungsinya adalah makanan sekaligus penawar dari berbagai macam penyakit. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang mulia, ketika beliau mau beriman, mau bertemu dengan Nabi SAW, beliau pergi ke Makkah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Sampai di Makkah, beliau tidak berani untuk bertanya tentang Muhammad, karena kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah ketika di Makkah, ya, dihina, dicaci, dimaki oleh orang-orang Quraisy, sehingga Abu Dzar khawatir kalau dia bertanya tentang Muhammad takut nanti ketahuan, akhirnya dia pun disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Abu Dzar diam di mana? Diam di Masjidil Haram. Sampai 1 bulan lamanya, akhirnya bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi perutnya besar. Kata Nabi SAW, sudah berapa lama engkau menungguku? Kata Abu Dzar, sudah 1 bulan aku menunggumu. Apa yang kau makan? Aku hanya mengkonsumsi air Zam-Zam selama 30 hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innaha ma'un mubarak, sesungguhnya air Zam-Zam adalah air yang penuh keberkahan. Ma'u Zam-Zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin, sesungguhnya air Zam-Zam adalah makanan untuk orang yang lapar dan obat penawar untuk orang yang sakit. Ya, sehingga berdasarkan hadis ini kita meyakini bahwa air Zam-Zam adalah bukan cuma sekedar air minum, tapi dia juga makanan yang seseorang bisa hidup hanya mengkonsumsi air Zam-Zam saja. Ya, maka disitulah kemudian Hajar dan Ismail hidup, tinggal, ya, dengan dibekali air Zam-Zam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya tidak berselang lama, lewatlah satu kabilah dari Yaman, yang kabilah ini bernama Jurhum. Kabilah ini bernama Jurhum. Ya, dan kita tahu bahwa orang-orang Arab ketika itu, orang-orang Badui Arab ketika itu, mereka mencari tanah atau tempat yang ada mata airnya. Jadi ketika mereka melewati lembah-lembah yang ada di Makkah, mereka melihat ada sekawanan burung sedang berputar-putar di atas. Maka mereka mengatakan burung ini tidaklah berputar di atas kecuali di bawahnya ada mata air. Ketika mereka mendekat kepada tempat tersebut, ternyata didapatkan ada Nabi Ismail yang masih kecil, ya, yang masih bayi, beserta ibunya Hajar. Maka mereka pun meminta izin kepada Hajar untuk tinggal bersama mereka. Maka Hajar pun mengatakan, silahkan kalian tinggal bersama kami, akan tetapi air sumur ini, pancaran air ini adalah wewenang kami yang mengaturnya dan kami yang berkuasa atasnya. Maka Jurhum pun sepakat menyetujui apa yang diinginkan oleh Hajar, sehingga Jurhum pun kemudian tinggal bersama Hajar dan Ismail alaihissalam. Taib. Ya, Nabi Ismail bukan orang Arab, akan tapi ketika beliau tinggal bersama Jurhum, beliau tumbuh kembang di antara orang-orang dari bangsa Jurhum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan lisan yang baik dalam berbahasa Arab. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, awwalu man fataqallahu lisanahu bil arabiyyatil mubinah Ismail. Orang yang pertama kali Allah berikan lisannya dengan bahasa Arab yang fasih adalah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Taib.
kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan kunjungan Nabi Ibrahim ke Makkah, ya, untuk mengunjungi istri dan anaknya. Kemudian apa yang terjadi di antara mereka nanti akan kita sebutkan insyaallah. Apakah air Zam-Zam pernah tidak keluar airnya? Pernah, ya. Selama beberapa generasi di waktu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir, air Zam-Zam sempat hilang, ya, tertutup oleh bebatuan sehingga kemudian tidak diketahui lagi bahwa air itu ada. Jadi orang-orang Quraisy kemudian menyangka bahwa air itu hanya sekedar cerita saja yang sudah tidak ada lagi saat ini, gitu ya. Sampai kemudian akhirnya Abdul Muttalib bermimpi bahwa diberitahukan kepadanya bahwa kisah tentang air Zam-Zam itu ternyata airnya sampai sekarang masih ada. Kemudian Abdul Muttalib bermimpi bahwa di satu tempat, ya, ada batu yang jika dibuka dan digali kembali akan keluar air. Maka ketika dia terbangun, dia pun melakukan apa yang dia lihat di mimpinya, ternyata benar bahwa airnya keluar kembali dan itu adalah air Zam-Zam. Ya, ini yang kita dapatkan di buku-buku Sirah Nabawiyah, ya, buku-buku sejarah tentang sejarah Makkah, bahwa air Zam-Zam itu pernah sempat terhenti, ya, karena tertutup oleh oleh bebatuan, sehingga baru kemudian ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib. Sehingga Abdul Muttalib itu adalah sosok yang memiliki karisma sekaligus sangat terpandang di Makkah. Di antara jasanya adalah bahwa dia yang menemukan air Zam-Zam. Ya, makanya Abu Thalib, anaknya Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW, ketika beliau mau wafat, gitu ya, Nabi SAW ajak untuk masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kata Abu Thalib? Ana ala millati Abdul Muttalib. Aku di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya, jadi Abdul Muttalib betul-betul menjadi ikon agama menyembah berhala di Makkah ketika itu. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.